Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Udah sarapan belum? Belum, ada yang udah. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, kita nyanyi Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ini tadi ibu dapat kabar si Agus katanya nggak masuk ya? Iya. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke Nana, sebelum itu ibu mau mengecek presensi dulu ya. Septi Trianzani, Hadir, Bu. Rahma Arum, Hadir. Laila, Wisnu. Hadir, Bu. Oke, hanya Agus ya yang nggak masuk hari ini. Sama Udin, Bu. Sama Udin. Iya. Oh iya Udin, tapi Udin belum izin ya sama ibu. Iya. Iya, oke. Ketemu di warung padahal tadi, Bu. Oh iya. Iya. Oh, sama siapa? Sendirian, Bu. Sambil rokokan, Bu. Oh, Masih kecil ibu, nggak boleh merokok. Iya, masih SD nggak boleh merokok ya. Besok dihukum ya, Bu. Iya, nanti bisa dibicarakan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dengan menyimak teks dan mengamati gambar, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang terakhir, dengan membaca dan menyimak teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, kira-kira kita hari ini mau belajar apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Belum ya. Nah, sebelumnya ibu di sini punya cerita. Ayo, siapa yang ingin membaca? Kelihatan, Bu. Ya, sebentar. Oke, sekarang siapa yang ingin membacakan? Silakan, Mbak Arum. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Oke, yang kedua, yang slide sebelah kiri. Saya Silakan Mbak Septi. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka memakan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang slide ketiga, saya silakan Mbak Kiki. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tinggal lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Yang terakhir, Mas Wisnu. Iya. Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Oke. Nah, anak-anak, dari cerita yang telah Ibu tampilkan ini, kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak, Ibu. Cerita apa yang kalian itu bacakan tadi? Kelinci. Tentang kelinci. Orang tua yang mengajak anaknya. Iya. Lagi?
tentang Edo memberikan Pak Rudi kelinci. Kan Edo. mengajak Edo ke kandang Kelinci. Terus yang selain kedua, Pak Rudi dan Edo Memberi makan kelinci. kelinci. Memarahi water ibu. Iya. Terus yang ketiga, Edo sedang apa? Senang. Tertawa, kegirangan karena melihat tingkah lucu Kelinci. Terus yang keempat, Edo Edo menikah tingkat sedang- kelinci. iya benar. Nah, kemudian Ibu meminta kalian untuk membaca secara mandiri. Di sini Ibu sudah menyiapkan teks atau cerita yang telah Ibu tampilkan. Siapa yang ingin membaca maju ke depan? Silahkan Mbak Arum. Gerak ikan dalam air. Ikan dalam kolam, Bu. Hah? Gimana? Jokes. Ikan dalam kolam. Itu ikan dalam air. Iya. Iya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tumbuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan beliok ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Oke, terima kasih Mbak Arum. Ya, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Kasih deh. Mbak Septi. Nah, ada yang tahu nggak ikan itu bergerak menggunakan apa? Sirip. Nah, biasanya kalau hewan yang bergerak menggunakan sirip atau tulang belakang itu disebut hewan apa? Vertebrat. Iya benar. Nah, untuk memperjelas materi kita di sini Ibu sudah menyiapkan video. Disimak ya. Ya, Bu.
Rusa merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, dapat kalian lihat di sini ya. Begitu juga dengan kotak. Kotak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orangutan. Orangutan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orangutan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak membantu dengan tangannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Benar sekali, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Kemudian hewan yang bergerak dengan otot perut. Nah, siapa yang tahu hewan apa? Ya, hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Kemudian hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan sayap. Ya, hewan yang bergerak dengan sayap adalah burung. Selain burung, hewan yang bergerak dengan sayap adalah lebah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hewan berikutnya. Yang ini adalah kelinci. Jika kalian amati, apa ya kira-kira alat gerak dari kelinci? Ya, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci itu untuk bergerak. Nah, kelinci bergerak dengan meloncat-loncat menggunakan kakinya ini. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, sedangkan kalau siput ini bergerak menggunakan apa ya? Ya, siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Jadi perbedaannya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Nah, bergerak dengan menggunakan otot perut. Sedangkan ada lagi yang berbut-but. Berbut-but bergerak. Oke anak-anak, berhubungan videonya sudah selesai. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Nah, cara mengerjakannya ini kalian cukup menyimak video yang akan Ibu tampilkan nanti. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau kalian untuk melakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat. Ayo, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu ya. Ayo baru, Mas Wisnu. Nah, di sini punya lagu Anak Kambing Saya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana teman akrab saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hehe, Caca Marica, hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hehe, Caca Marica, hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Lagi. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana teman akrab saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hehe, Caca Marica, hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hehe, Caca Marica, hehe, ada Marica ada di kampung baru. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD. Ini video yang harus kalian simak. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada makhluk hidup apa saja yang ada? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada makhluk hidup apa saja yang ada di gambar ini? Ya, benar sekali. Pada gambar ini terdapat makhluk hidup, yaitu manusia. Ayo, diperhatikan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
tidak bisa. Ibu bisa ngejek. Enggak, matematikanya. Oke. Nah, kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Mbak. Ayo Mbak, aku bisa Bu. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, aku dan Arum. Nah, nomor 1, sebutkan alat gerak dari video tersebut. Alat gerak aktifnya, yaitu ada otot. Yang kedua, sebutkan alat gerak hewan. Kaki, sayap, sirip, otot Perut. Nah, nomor 4, Ya, nomor selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok 2. Ibu, kelompok kita dikasih apa? Dikasih nilai A karena jawabannya sudah benar. Kasih W, Kasih O, kasih B. Wow. Yang nomor 4, berikan contoh dari masing-masing hewan bergerak dengan kaki, sayap, sirip, otot, perut. Yang pertama, hewan dengan kaki ada kuda. Yang kedua, hewan yang bergerak dengan sayap ada burung. Dan yang ketiga, hewan yang bergerak dengan sirip, otot, perut ada ular. Yang kedua, sebutkan alat gerak aktif. Alat gerak aktif ada otot dan perut. Iya benar ya, nilainya A juga. Kita kasih apa anak-anak? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow. Oke anak-anak, berhubungan waktu kita sudah habis dan materi kita juga sudah habis. Jadi sebelum pulang ibu mau menanyakan kira-kira kita hari ini belajar apa aja ya anak-anak? Belajar alat-alat gerak aktif. Ya, dan organ gerak pada Hewan. Oke, sebelum pulang di sini ibu ingin membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. PR kah, Bu? Iya. Dikerjakan ya, jangan lupa. Iya. Ibu pulang. Iya, pulang kita. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Baiklah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.